selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat di rumah. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau lihat nih semangat adik-adik di rumah. Kita angkat pujian, kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa agar Tuhan Yesus memberkati ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan dan berkat yang Kau berikan kepada kami di sekolah minggu Tuhan dan adik-adik sekolah minggu Tuhan yang beribadah ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, Kau tahu Tuhan, pada hari ini Tuhan kami berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, walaupun kami hanya memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan tidak mengurangi sukacita dan hikmat dari adik-adik sekolah minggu Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan tetap bersukacita, bersukaria Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui lagu yang mereka kumandangkan dan doa-doa yang mereka sampaikan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti. Amin. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi cuit-cuit.
masuk dalam hukum Taurat. Hukum Taurat untuk kita minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ketiga. Kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Kekuatan dari Tuhan, kita sikap berdoa, ikutin Kakak. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkan dan mampukanlah kami, kuatkan dan mampukanlah kami, dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi Happy Ya Ya Ya. Kejadian 12 ayat 3a. Sama-sama kita mengucapkannya ya. 1, 2, 3. Kejadian 12 ayat 3a. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi hati yang gembira. Iman kepercayaan kita sama-sama dengan teman-teman seiman di seluruh dunia. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi baca kitab suci. Doa tiap hari kalau
kita minggu ini ke cerita Alkitab. Sebelumnya kita bersatu dengan doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat dan kemurahan-Mu kepada kami. Berkat Tuhan kami akan melihatkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati hati, pikiran dan firman-Mu. Dan Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan, dari awal kita sampai kita akhir. Doa yang kami sampaikan pada nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang terus. Amin. Nats kita minggu ini diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kakak bacain ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan berkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, tema kita minggu ini yaitu dipanggil untuk menjadi berkat. Di sini Abram dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat, yaitu memberitakan Injil ke seluruh negeri. Untuk menjadi berkat bagi orang lain, kita juga hidup kita harus terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Berkat yang dimaksud berkat di sini bukan hanya harta kekayaan atau hal-hal yang kita miliki, tetapi menjadi berkat adalah membawa damai, membawa kehidupan bagi orang lain. Pertanyaannya, bagaimana cara kita agar menjadi berkat, agar bisa membawa berkat bagi orang lain? Yang pertama, kita harus memiliki iman, seperti yang diajarkan di nats kita tadi, yaitu mengenai tokoh Alkitab Abraham. Abraham memiliki iman yang kuat terhadap Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dapat kita lihat di ayat 1 sampai ayat 3. Pada umurnya yang 75 tahun, ia disuruh Tuhan untuk pergi ke negeri yang dia belum tahu tempatnya di mana, kondisinya gimana, tapi dia menaati apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Dia pergi bersama Sarah istrinya dan juga Lot, dan bekalnya hanya dengan harta benda yang dimilikinya. Yang kedua, kita harus memiliki ketaatan. Ketaatan yang seperti apa yang diajarkan oleh Abraham? Ketaatan yaitu kita harus yakin, kita harus percaya hanya pada satu, yaitu Tuhan Yesus. Pada ayatnya yang keempat, kita buka Alkitab kita di ayat keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Abraham menaati perintah Tuhan Yesus. Abraham pergi dari negerinya, dari kenyamanan hidupnya, padahal dia di Haran sudah memiliki saudara, dia memiliki tempat tinggal, dia memiliki harta benda, memiliki teman. Terus dia disuruh oleh Tuhan ke negeri yang dia belum tahu sama sekali, tapi dia taat, dia mengiyakan perintah Tuhan Yesus. Padahal pada zaman Abraham, di sana pemerintahan tidak ada. Jadi yang membela kita hanya keluarga. Dan Tuhan Yesus menyuruh Abraham untuk meninggalkan keluarganya. Tapi yang Abraham lakukan adalah dia taat, dia mau meninggalkan keluarganya hanya untuk menaati perintah Tuhan Yesus.
Jadi, buat adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan hari ini, melalui nas kita hari ini, kita diajarkan untuk selalu percaya kepada Tuhan, untuk selalu taat kepada Tuhan. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat segala berkat-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu minggu ini Tuhan, kami diajarkan untuk selalu taat dan yakin kepada-Mu. Kiranya Engkau Tuhan bantu kami Tuhan, Engkau ketuk pintu hati kami Tuhan, agar selalu berpegang pada perintah firman-Mu. Doa ini kami sampaikan melalui nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus. Amin. Saatnya kita mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan persembahannya sembari kita menyanyikan lagu Betapa Hati. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan bersamaku segenap hidupku. Jiwa dan ragaku, sebab Kau memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu.